Haleluya. Kami ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gereja. Sekalipun saat ini kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak hanya mau memikirkan berkat yang sudah Tuhan berikan, tapi seberapa besar rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih. Katakan sering kali ku datang. Sering kali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta keluhan. Sering kali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, seringkali ku datang Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta keluhan. Amin. Seringkali kami lupa Engkau Tuhan Yesus. Amin. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku
dengan segenap rindu kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Yesus. Amin. Karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Katakan mengasihimu Yesus. Amin. Yesus mengasihimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini Bapa, ini semua karena kemurahan-Mu, ini semua karena berkat kasih-Mu Yesus. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Amin. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala penyembahan hanya bagimu. Terima kasih. Kami datang dengan segala kerinduan kami Yesus, karena kami ingin untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Amin. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan. Amin, amin. Semuanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah pujian pengakuan kami Tuhan. Kalau kami datang di hadirat-Mu Tuhan,
bukan karena rutinitas, tetapi karena kami rindu. Kami rindu untuk dekat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus bertatalah atas puji-pujian kami, agar setiap pujian penyembahan kami ini boleh menjadi pujian yang menjadi berkat, pujian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap selalu bersyukur. Kita mau menyerahkan segala beban hidup kita di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Bawalah sekarang segala bebanmu pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, amin. Dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Dia janji beri kekuatan, haleluya. Bila topan ganas melandamu, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka, amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Inilah yang kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita mau membawa seluruh beban kita hanya di dalam kaki Yesus. Kita percaya ketika kita berserah, maka tangan Tuhan yang memulihkan setiap kita, tangan Tuhan yang menyembuhkan kita, dan tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Amin. Aku percaya
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Amin Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab. Amin. Sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Amin Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin. Engkau Allah yang kami yang ajaib Yesus. Amin. Engkau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Yesus, Tuhanku Allah yang ajaib, Tuhanku Allah yang dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Amin. Turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Katakan dengan sungguh, kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Katakan, Kau turun tangan memulihkanku. Memulihkanku. Kau turun tangan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Saat ini Tuhan,
Kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar setiap ucapan yang keluar dari mulutnya boleh menguatkan setiap kami, boleh menegur kami Tuhan. Dan juga boleh menjadikan kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sangat mengasihi, mencintai saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Saya akan baca firman Allah ini untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, boleh menyimak firman Allah ini dengan baik. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya baca saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan mengajak saya dan saudara. Pada pagi hari ini Tuhan mengundang saya dan saudara, marilah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Tuhan mengajak kita? Untuk apa Tuhan mengundang kita? Tuhan mengajak dan mengundang saya dan saudara untuk menerima kelegaan. Kita tahu bersama bahwa hari-hari ini banyak orang yang mengalami keletihan, banyak orang yang mengalami kelesuan, banyak orang yang mengalami persoalan, banyak orang yang mengalami masalah. Begitu banyak tekanan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan mengajak kita semua, Tuhan mengundang kita semua, marilah kepadaku, hai semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan. Kalau firman Allah datang kepada kita dan mengajak kita, mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan sangat memahami keadaan saya dan saudara. Tuhan tahu persis keadaan saya dan saudara, sehingga Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139, saya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan mengajak kita? Mengapa Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu. Firman Allah katakan Tuhan tahu keadaan kita. Firman Tuhan berkata Tuhan tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 139 ini berkata ayat 1 sampai ayat 5. Bahkan sebelum kita mengeluarkan kata-kata, sebelum kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang ada dalam hati kita, sebelum kita ungkapkan kepada Tuhan apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan setiap beban kita kepada Tuhan, firman Allah berkata Tuhan sudah tahu itu. Tuhan pahami apa yang kita alami. Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sehingga pada pagi hari ini Dia mengundang saya dan saudara. Mari datang kepadaku. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita senang? Apakah hari ini kita susah? Apakah hari ini kita bergembira? Apakah hari ini kita berduka cita? Apakah hari ini kita mulai cemas? Kita mulai khawatir? Bahkan kita sudah dilanda oleh ketakutan. Tuhan tahu saudaraku. Sehingga Tuhan mengundang saya dan saudara untuk datang kepadanya. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, maka firman Allah berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak ibu saudara, hari-hari ini kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini hanya kita bisa menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yang tahu keadaan kita secara jelas, yang tahu keadaan kita secara persis, yang tahu apa yang kita alami hari-hari ini, hanya Tuhan. Sebab itu mari datang kepada Tuhan. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, coba kita lihat lagi. Mengapa Tuhan mengajak kita datang kepadanya? Dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. Kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. Mengapa Tuhan mengajak saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan? Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46, di sana menceritakan bagaimana kehebatannya Tuhan kita. Di sana menceritakan bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Di sana menceritakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas kehidupan setiap orang. Allah yang tidak hanya berkuasa, tetapi Dia juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Dia juga memberi pertolongan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dia juga menyatakan kuasanya atas setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, saya akan baca untuk saudara beberapa ayat. Saya tidak akan baca semua, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri. Mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46. Saya baca beberapa ayat saja saudaraku. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, di sana menceritakan bagaimana Elia
melawan nabi-nabi Baal. Elia hanya seorang diri kata firman Allah. Nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara, satu orang yang percaya kepada Tuhan, yang menguasai langit dan bumi, melawan 450 orang nabi Baal. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang saya dan saudara alami sama seperti persoalan yang dialami oleh Elia. Elia seorang diri, kita seorang diri kata firman Allah. Tetapi persoalan yang ada dalam kehidupan kita, masalah yang ada dalam kehidupan kita, tantangan hidup yang ada dalam kehidupan kita, begitu banyak. Tadi firman Tuhan berkata, Elia menghadapi 450 nabi Baal. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan mengajak saya dan saudara. Untuk apa? Tuhan mau memberi pertolongan kepada kita dalam menghadapi pencobaan. Tuhan mau memberi pertolongan kepada kita dalam menghadapi persoalan. Tuhan mau memberikan kuasa kepada kita dalam menghadapi masalah yang ada. Tuhan mau beri kuasa kepada kita yang percaya kepadanya untuk menang dalam setiap persoalan yang ada. Kalau saudara baca mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46, maka jelas di sana firman Allah berkata, Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Saya tidak baca lagi saudara, karena waktu kita tidak banyak. Iya, Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Coba saudara, saya baca ayat yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. 40, kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu, seorang pun tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Saudara lihat, satu orang melawan 450 nabi Baal. Oh, luar biasa. Satu orang yang percaya kepada Tuhan, satu orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, satu orang yang berharap kepada Tuhan, satu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu bisa mengalahkan 450 nabi Baal. Dalam ayat pokok kita tadi berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau saudara punya masalah, kalau saudara punya persoalan, kalau saudara punya kebutuhan hidup hari ini, kalau saudara mengalami tantangan-tantangan hari ini, jangan lari ke tempat yang lain. Jangan berharap kepada dunia ini. Jangan andalkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Tetapi mari datang kepada Tuhan sesuai dengan undangan Tuhan. Bagi saya dan saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa yang dialami oleh Elia, saya dan saudara akan alami kuasa itu. Dan kalau kuasa itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, maka orang-orang akan berkata. Saudara coba lihat, saya baca ulang ayat yang ke-38. Lalu turunlah
api menyambar, habis korban bakaran, kayu, api, batu, tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu. Saudara perhatikan ayat yang ke-39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan mengundang kita, jangan tolak undangan itu. Kalau Tuhan mengajak kita, jangan tolak ajakan itu. Kalau Tuhan berkata kepada kita, mari taruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka mari kita taruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata percaya kepada Tuhan, maka mari kita yang ada pada pagi hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab apa saudaraku? Sebab kuasa Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang dahsyat, dapat mengerjakan hal-hal yang ajaib. Kuasa Tuhan dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, kalau kita lihat di sana, marilah kepadaku. Apa yang dimaksud Tuhan di sana? Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Coba kita lihat sebentar Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Saya akan baca ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Untuk apa Tuhan mengajak saya dan saudara datang kepadanya? Firman Tuhan berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau yang mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, mengapa Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Kalau saudara baca di ayat yang ke-23, firman Allah berkata, bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-13, coba kita mundur sebentar saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, saya akan baca di ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara lihat, kasih Tuhan tidak hanya hari ini, kasih Tuhan tidak hanya besok, kasih Tuhan tidak hanya tahun depan, kasih Tuhan tidak hanya 2 tahun depan, tetapi kasih Tuhan tidak berkesudahan, kata firman Allah. Kalau saudara baca di ayat yang pertama pasal yang ke-13 ini, jelas firman Allah berkata begini. Saudara coba perhatikan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, kalau Tuhan yang mengasihi kita tidak terbatas, kalau Allah yang mengasihi kita tidak terbatas, manusia mengasihi kita terbatas, orang tua mengasihi kita terbatas, keluarga mengasihi kita terbatas, suami mengasihi kita terbatas, istri mengasihi suami terbatas, orang tua mengasihi anak-anak terbatas, anak-anak mengasihi orang tua terbatas. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus
tidak terbatas kasih-Nya sampai berkesudahan. Alkitab mencatat sampai akhir hidup kita Dia akan mengasihi kita. Makanya Dia mengundang saya dan saudara untuk datang kepadanya. Kalau saudara lihat di ayat yang terakhir dalam Yeremia, coba kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia, Bapak Ibu Saudara, ini ayat terakhir, waktu kita sudah habis. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai 6 saya tidak baca semua, saya hanya baca ayat yang ketiga saja. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi saya baca, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kalau Tuhan berkata marilah kepadaku, maka Dia mau mengasihi kita dengan luar biasa. Sebab itu tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita sampai kesudahan hidup kita. Sebab itu mari datang kepada Tuhan. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Mari percaya sungguh kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan satu pengumuman saudara. Pada hari Kamis kemarin, saya diundang rapat di kecamatan mengenai keadaan yang terjadi di Singosari. Seharusnya tanggal 21 kita sudah mulai ibadah di gereja. Tetapi karena keadaan Singosari yang hari ini begitu rawan, zona merah, bahkan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ini, Singosari nomor 1, peringkat pertama yang terjangkit virus corona. Ada 39 jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya Muspika mengundang tokoh-tokoh agama untuk membicarakan hal ini dan mengenai ibadah yang akan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, karena keadaan yang terjadi, bahkan pada tanggal 15 sampai tanggal 28, Muspika Singosari akan memberlakukan PSBL, ya. Saya kurang paham ini saudara. PSBL, ya. Jadi hemat saya kita mulai ibadah di gereja bulan Juli saja. Berdoa supaya Singosari dipulihkan Tuhan. Singosari diberkati Tuhan dan kita dapat berkumpul kembali untuk berdoa. Saya rasa saudara sangat merindukan ya untuk beribadah bersama-sama. Saya pun sangat merindukan saudara untuk beribadah bersama-sama. Tetapi walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama, ingatlah firman Allah yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan mengajak saya dan saudara. Kenapa Dia mengajak kita? Karena Dia tahu siapa kita. Kenapa Dia mengajak kita? Karena Dia punya kuasa yang besar, kuasa yang luar biasa. Kenapa Dia mengajak kita? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kasih yang kekal itu yang Ia akan berikan kepada kita. Tidak akan berkesudahan. Itu kata firman Allah. Maka kalau kita datang kepadanya, kita akan memperoleh kelegaan. Puji Tuhan, mari pemain musik, mari para singer yang ada. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, aku mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menaruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menaruh seluruh kehidupan kami
kepadamu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah menolak undangan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi. Haleluya. Sing Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memenuhi undangan-Mu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menaruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya sungguh kepada Tuhan. Sebab Allah kami Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Tujuan hidupku hanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu. Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu tujuan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun kami hanya beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan, berkat Allah tidak pernah berkesudahan. Berkat Tuhan tidak pernah kurang dalam kehidupan kami.
Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau datang selalu di hadapan hadirat-Mu. Kami mau selalu menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu percaya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang tahu keadaan kami. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tanah air kami. Berkati tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada. Dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah. RT, RW, lembaga-lembaga tinggi negara. TNI, Polri. Berkati Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Kecamatan Singosari. Berkati Tuhan Singosari. Penuhi dengan kemuliaan-Mu. Singosari dipenuhi dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Singosari diberkati, Singosari menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan, pertolongan, penghiburan. Penyertaan Allah Roh Kudus. Menolong, menghibur, menyertai kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Mari kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terimalah semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.